Into the thick of it, into the thick of it, into the thick of it. Oh. Kalau COVID dari ke-4 sampai 6 itu batuk sama nyeri telan. Udah beda, Bos. Ya? Beda. Jadi kalau kamu lebih influenza juga ada batuk, tapi rata-rata berdahak dan bisa keluar. Kalau COVID dia berdahak, tapi dahaknya nyangkut di sini, nggak bisa keluar. Paham ya? Makanya kayak rasanya batuk terus karena dia pengen ngeluarin dahak di sini, tapi dahaknya nggak bisa keluar. Kalau influenza dahaknya di sini, makanya bisa keluar. 4 sampai 6 itu kalau kamu swab antigen kedetek. Kalau orang pilek, saya pernah pilek berkali-kali, di swab antigen negatif, di PCR pun negatif, karena memang bukan COVID. Ya. Dan yang flu juga banyak. Nah, kalau kamu pilek dan influenza, pengobatannya beda. Ada sudah banyak obat warung ya kan, dicampur itu ada pseudoephedrine, Rinos, budesonide, semprotan atau pakai ambroxol, serah. Nah, kalau kamu kena yang COVID, ini gejala utamanya adalah nyeri telan, batuk. Dan mulai muncul anosmia, augesia, parosmia. Anosmia itu adalah kamu nggak bisa mencium bau-bauan. Karena ada anosmia, maka terjadi augesia. Augesia adalah tidak bisa mengecap indera asin dan indera manis. Dan yang terakhir parosmia, rasanya bau busuk atau bau gosong terus. Nah, jadi ngaco. Ini terjadi karena terjadi blokade akibat sel radang yang melawan virus di reseptor nomor 2, nervus olfactorius. Nah, kalau treatmentnya COVID, dia batuk. Batuknya itu berat, tapi mau ngeluarin dahak nggak bisa. Maka orang lebih sering batuk kering. Nah, makanya dikasih asetilsistein. Asetilsistein atau OB atau bisa juga OBH hitam atau ambroxol juga bisa. Itu obat-obat ringan juga. Biru sih, bukan ringan-ringan banget. Itu mengencerkan dahak sehingga bisa dikeluarkan. Karena COVID ini menghasilkan dahak yang kental. Nah, ini masuk gejala ringan. Jadi demam, nyeri sendi, terus anosmia. Dan anosmia ini bisa bertahan sampai 3 minggu. Dan bukan faktor utama penularan. Faktor utama penularan adalah demam dan batuk. Karena demam tanda infeksinya aktif. Anosmia itu tidak setelah kalau kamu patokannya sudah selesai isoman dan tidak ada batuk dan demam, itu cukup kamu hari ke-7 demammu mulai hilang, tinggal anosmia sampai hari ke-10. Tapi kalau kamu memburuk hari ke-7 sampai 10, batukmu memberat. Karena virusnya mulai mencapai paru. Nah, di sini batuknya memberat, paru-parunya seakan tenggelam. Di hari ke-7 sampai 10, jika batukmu tidak membaik dan saturasinya mulai di bawah 90%, kamu harus ronsen. Karena untuk mengecek seperti apa parumu dan harus cek darah. Seperti apa dedimermu dan kawan-kawan. Nah, lansia itu rata-rata mencapai fase yang kritis ini. Jadi di hari ke-78, rata-rata lansia batuknya memberat, mulai dehidrasi karena anosmianya semakin parah. Jadi dia nggak nafsu makan. Karena nggak nafsu makan dan nggak mau minum, kita kekurangan energi dan kekurangan cairan sehingga penyembuhan jadi tertahan. Akibatnya lansia menjadi dehidrasi, menjadi kekurangan nutrisi, dan gejala COVID-nya semakin parah infeksinya. Nah, di hari 78 inilah titiknya. Kalau saturasimu kritis ya, buat kamu yang isoman, jika di hari ke-78 infeksi, saturasimu di bawah 90%, lemes, terus dipegang sini, jadi cara ngeceknya kuku ini ditekan. Kalau kembali kurang dari 2 detik, berarti bagus kapilernya. Tapi kalau ini lama, dehidrasi, hati-hati. Berarti kamu udah gejala dehidrasi, nutrisi, dan gejala infeksi selanjutnya. Ini obatnya beda. Harus dibawa ke rumah sakit. Kalau udah ada rumah sakit, kamu harus suplai oksigen dulu. Masuk O2 kecepatan 2 liter lewat nasal, NRM atau kawan-kawan. Selesai. Jika berlanjut sampai hari ke-10, normalnya orang 80% di hari ke-10 ini udah nggak demam, tinggal batuk tipis-tipis, anosmia tipis-tipis. Sudah bisa lepas obat. Nah, tapi 20% orang di hari ke-10 itu kritis. Karena dia menyerang paru, saturasinya anjlok di 70 dan menyebabkan badai sitokin. Dan akhirnya karena imunnya rendah, dia kena infeksi sekunder. Jebret, nah infeksi sekunder ini yang akan finishing lagi. Infeksi sekunder adalah suatu kondisi ketika virus itu ngobrak-ngabrik paru kita, imun kita tersodot, akhirnya kita nggak bisa bertahan dari penyakit lain. Akhirnya aureus lah yang masuk ke dalam tubuh kita dan memperparah si pneumonia. Nah, azitromisin dan
Antivirus itu berguna, antibiotik itu berguna untuk menalangi infeksi sekunder di gejala berat dan di rumah sakit. Jadi pemberian antibiotik ini kalau diberikan di gejala awal sangat tidak bermanfaat sekali, bosku. Blas. Kenapa? Karena di infeksi dari hari ke-1, hari ke-6 itu yang terjadi adalah infeksi virus. Lah terus kasih aja antivirus. Enggak, bro. Ini masih sangat penting. Antivirus itu berguna untuk di rumah sakit ketika fase di hari ke-7 ini, bos. Ketika gejala sudah memasuki gejala berat dan sedang. Kalau COVID, dari ke-4 sampai 6 itu batuk sama nyeri telan. Udah beda, bos. Ya, beda. Jadi kalau kamu lebih, influenza juga ada batuk, tapi rata-rata berdahak dan bisa keluar. Kalau COVID, dia berdahak, tapi dahaknya nyangkut di sini, nggak bisa keluar. Paham ya? Makanya kayak rasanya batuk terus karena dia pengen ngeluarin dahak di sini, tapi dahaknya nggak bisa keluar. Kalau influenza dahaknya di sini, makanya bisa keluar. 4 sampai 6 itu kalau kamu swab antigen kedetek. Kalau orang pilek, saya pernah pilek berkali-kali, di swab antigen negatif, di PCR pun negatif, karena memang bukan COVID. Ya. Dan yang flu juga banyak. Nah, kalau kamu pilek dan influenza, pengobatannya beda. Ada sudah banyak obat warung ya kan, dicampur itu nah ada pseudoephedrine, Rinos, budesonide, semprotan atau pakai ambroxol serah. Nah, kalau kamu kena yang COVID, ini gejala utamanya adalah nyeri telan, batuk, dan mulai muncul anosmia, augesia, parosmia. Anosmia itu adalah kamu nggak bisa mencium bau-bauan. Karena ada anosmia, maka terjadi augesia. Augesia adalah tidak bisa mengecap indera asin dan indera manis. Dan yang terakhir parosmia, rasanya bau busuk atau bau gosong terus. Nah, jadi ngaco. Ini terjadi karena terjadi blokade akibat sel radang yang melawan virus di reseptor nomor 2, nervus olfactorius. Nah, kalau treatmentnya COVID, dia batuk. Batuknya itu berat, tapi mau ngeluarin dahak nggak bisa. Maka orang lebih sering batuk kering. Nah, makanya dikasih asetilcysteine. Asetilcysteine atau OB atau bisa juga OBH hitam atau ambroxol juga bisa. Itu obat-obat ringan juga. Biru sih, bukan ringan-ringan banget. Itu mengencerkan dahak sehingga bisa dikeluarkan. Karena COVID ini menghasilkan dahak yang kental. Nah, ini masuk gejala ringan. Jadi demam, nyeri sendi, terus anosmia, dan anosmia ini bisa bertahan sampai 3 minggu dan bukan faktor utama penularan. Faktor utama penularan adalah demam dan batuk, karena demam tanda infeksinya aktif. Anosmia itu tidak setelah kalau kamu patokannya sudah selesai isoman dan tidak ada batuk dan demam, itu cukup kamu